Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Selamat datang kembali teman-teman di channel AFS TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menulis dalam bahasa Arab, cara imla, yaitu kita akan belajar tentang cara penulisan ketika dalam akhir sebuah isim itu, dalam sebuah kata benda, apabila diakhiri dengan tanwin, dan itu nasab, dalam keadaan nasab, artinya ditulis dalam keadaan fathatain. Bagaimana cara menuliskannya sehingga kita tidak keliru dalam menuliskan ketika sebuah kata benda atau isim itu diakhiri dengan tanwin nasab, tanwin yang berharokat fathatain. Baik, kita langsung baca al-babu tsani, bab yang kedua. Fi tanwinin nasobi, menjelaskan tentang penulisan tanwin nasob. Amthilatu darsi, contoh pelajaran. Awalan, bagian yang pertama. Nomor satu, ilbis minas sidqi tajan. Yang menjadi contoh di sini adalah kalimat yang dicetak tebal, yaitu tajan. Ilbis, kenakanlah, minas sidqi, dari kejujuran, tajan, sebagai mahkota. Gunakanlah mahkota kejujuran. Nomor 2, as'ad bil ihsani quluban. As'ad, bahagiakanlah, bil ihsan, dengan kebaikan, quluban, hatinya. Bahagiakanlah hatimu dengan kebaikan. Yang menjadi contoh di sini adalah kata quluban, karena dia tanwin nasab. Kemudian yang ketiga, a'azzallahu rijalan kiraman. A'azzallah, semoga Allah, azza, memuliakan, Allah, siapa Allah, rijalan, kepada seseorang, kiraman, yang mulia. Itu adalah contoh dari bagian yang pertama, yaitu kalimat tajan yang semuanya diakhiri dengan tanwin nasab, kemudian quluban dan kiraman. Berikutnya teman-teman, kita masuk kepada bagian contoh yang kedua. Tsaniyan, la tazlim al-faqira rahmatan bihi. La tazlim, janganlah engkau menzalimi, al-faqira, orang fakir, rahmatan bihi, karena rahmat atau kasih sayang engkau kepada mereka al-faqir. Syaribtu, yang kedua, syaribtu ma'an musallajan. Syaribtu, saya minum, ma'an, akan air, musallajan, yang dingin. Di sini yang pertama tadi contohnya adalah rahmatan, ya, yang dicetak tebal. Pada yang kedua adalah ma'an. Kemudian yang ketiga, dakhaltu ila malja'an. Dakhaltu, saya telah masuk, ila malja'an, ke tempat berlindung. Yang keempat, ra'aitu fatan hasanat tal'ati. Saya melihat anak muda, hasanat tal'ati, yang bagus wajahnya. Jadi contoh di sini adalah kalimat malja'an dan fatan. Bagaimana pembahasannya? Al-bahthu, pembahasan, fil amthilah ats-tsalatsah al-ula, pada contoh-contoh, bagian contoh-contoh yang tiga contoh yang pertama, yaitu pada kolom yang pertama,
Waqa'at al-asma al-barizah, yaitu tajan, kuluban, rijalan, kiraman fi mahalli nasbin. Isim-isim yang dicetak tebal, al-barizah ini arti asalnya adalah tampak, maksudnya dicetak tebal ya. Isim-isim yang dicetak tebal yaitu kalimah tajan, kuluban, rijalan, dan kiraman fi mahalli nasbin adalah dalam keadaan nasab. Maksudnya dalam i'rab dia menjadi nasab. Dibaca dengan i'rab nasab. Tepatnya di sini dengan fathah ya. Falahaqatha harakatu tanwinin nasbi wa akhadat alifan. Maka diakhiri setiap isim itu dengan harokat tanwin nasab. Wa akhadat alifan, kemudian ditambah dengan alif. Maka pada isim kata tajan ini tinggal ditambah alif, yaitu setelah jim. Taj artinya tajun ya, asal katanya dari tajun yang artinya adalah mahkota. Ketika dia dalam kondisi atau posisi nasab, dia tinggal ditambah dengan alif kemudian ditanwinkan tajan. Begitupun dengan kuluban, arti awalnya adalah kulubun, ditambah alif kemudian ditanwinkan. Sama dengan rijalan, aslinya adalah rijalun, ditambah alif di sini kemudian ditanwinkan. Kemudian kiraman, artinya arti kiramun, awalnya adalah terus ditambah dengan alif. Jadi tinggal ditambah alif kemudian ditanwinkan gitu ya pada bagian yang pertama tadi. Kemudian fil amsilah al-arba'ah at-taliyah, kemudian pada bagian contoh-contoh yang terdiri dari 4 contoh yang berikutnya, maksudnya setelah contoh yang 3 itu, pada bagian kedua waqat al-asma al-barizah rahmatan, ma'an, malja'an, fatan fi mahalli nasbin. Isim-isim yang dicetak tebal yaitu kata isim rahmatan, ma'an, malja'an, dan fatan fi mahalli nasbin juga dalam keadaan nasab. Untuk yang teman-teman yang baru mendengar kata nasab, nasab ini adalah salah satu i'rab dalam ilmu nahwu yang tanda asalnya adalah fathah. Sedangkan i'rab sendiri itu adalah perubahan akhir kalimat ya. Dikarenakan adanya tuntutan amil-amil yang membuat akhir kalimat itu berubah. Semisal ja'a zaidun, zaid dibaca dengan zaidun, itu karena menjadi fa'il akhirnya dia marfu dibaca rafa. Misalkan marartu bi zaidin, yang awalnya zaidun dibaca dengan zaidin karena dia kemasukan huruf jar yaitu ba kemudian majrur, akhirnya dibaca bi zaidin. Itu contohnya i'rab. Nah, di sini semuanya adalah pada kondisi nasab. Tanda asal dari nasab adalah fathah. Kita lihat semua di sini rahmatan nasab, ma'an fathah juga, malja'an dan fatan. Bagaimana? Falahaqaha tanwinun nasabi, maka dia diakhiri dengan tanwin nasab, walam ta'khud alifan, tetapi tidak ditambah dengan alif. Jadi tak marbutah di sini tidak ditambah alif, kemudian hamzah juga tidak ditambah alif. Hamzah yang di sini juga tidak ditambah alif, begitupun juga alif maksurah di sini tidak ditambah alif juga. Lahid, perhatikanlah, anna rahmatan muntahiyah bita'il marbutah, bahwasanya isim rahmah, kata rahmah itu diakhiri dengan tak marbutah. Semacam ini ya, yang ada titik duanya itu namanya tak marbutah. Wa ma'an,
dan kata ma'an muntahiyah diakhiri bihamzah ba'da alif, diakhiri dengan hamzah yang sebelumnya adalah alif. Jadi di sini ma diakhiri dengan hamzah, tapi sebelum hamzah ada alif, ma'un ya, ma'an. Kemudian malja'an muntahiyah bihamzah alal alif, diakhiri dengan hamzah yang di atasnya ada alif. Di sini ada hamzah, kemudian dia berada di atas alif. Kemudian fatan muntahiyah bi alif maksurah, kemudian kalimat fatan ini diakhiri dengan alif maksurah. Seperti ini bentuknya alif maksurah. Dia alif tetapi terlihat seperti ya. Bacanya namanya dalam bahasa Arab namanya alif maksurah, bukan ya ya. Bacanya fatan. Bagaimana? Kita lihat tadi pada bagian kedua diakhiri dengan kata-kata tersebut, maka kita bisa menyimpulkan sebuah kaidah yang kullu ismin, kaidahnya adalah setiap isim ulhiqa bi akhiri tanwinan nasabi ya'khudhu alifan. Setiap isim yang diakhiri dengan tanwin nasab maka dia diberi tambahan alif, begitu. Setiap isim kalau dia diakhiri dengan tanwin, ini kaidah utamanya ya, tinggal ditambahi alif. Kitabun menjadi kitaban, begitu. Faslun menjadi faslan, begitu. Dan kalimat-kalimat isim yang lain. Pengecualiannya apa? Ma'adal asma al-muntahiyah bita'in marbutatin. Kecuali isim-isim yang diakhiri dengan ta marbutah, maka dia tidak usah ditambahi alif. Dan juga wa hamzah ba'da alif, dan juga diakhiri dengan hamzah setelah sebelumnya ada huruf alif, seperti kata apa tadi di sini ma'an, kemudian hamzah alal alif dan huruf hamzah yang berada di atas alif seperti kata malja'an, kemudian alif maksurah seperti kata fatan, kama ittadaha sebagaimana telah jelas laka bagimu fi amsilatid darsi al-ula wasanih, di contoh-contoh pelajaran yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau pengecualiannya yang harus kita hafalkan, semua isim apabila dia diakhiri dengan tanwin nasab maka dia tinggal ditambah dengan alif, kecuali ta marbutah yang pertama, kemudian hamzah yang diakhiri dengan hamzah tapi sebelumnya alif, kemudian hamzah yang berada di atas alif, kemudian alif maksurah. Jadi pengecualiannya hanya ada 4 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya kira demikian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.